Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Oke murid-murid, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Ahmad, Hadir, Pak. Budi, Hadir. Chandra, Hadir, Pak. Rizka, Hadir, Roma. Pak. Alhamdulillah. Oke murid-murid, sekarang kita akan belajar tentang cerita rakyat. Apa sih cerita rakyat itu? Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki bangsa masing-masing. Pada umumnya, cerita rakyat ini mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat atau asal-muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, bahkan dewa. Nah, jadi cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Selanjutnya, ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat yaitu yang pertama, ciri-ciri cerita rakyat yang pertama adalah cerita rakyat disampaikan secara lisan. Lalu disampaikan secara turun-temurun. Tidak diketahui siapa pembuatnya atau tidak ada pengarangnya. Kaya akan nilai-nilai leluhur. Bersifat tradisional. Memiliki banyak versi dan variasi. Mempunyai bentuk list dalam susunan atau cara pengungkapannya. Nah, cerita rakyat yaitu diturunkan secara lisan. Jadi
cerita rakyat berasal dari lisan ke lisan dan secara turun-temurun. Jadi dari dulu cerita rakyat itu diceritakan secara lisan dan turun-temurun hingga sekarang, tidak mempunyai pengarang. Nah, di cerita rakyat ini tidak mempunyai pengarang. Jadi cerita rakyat hanya disampaikan dari mulut ke mulut dan tidak tahu pengarangnya siapa. Yang keempat, kaya akan nilai leluhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak versi. Kadang cerita rakyat itu diceritakan dengan versi yang berbeda dengan daerahnya masing-masing. Selanjutnya, jenis-jenis cerita rakyat. Menurut William R. Bascom, dalam James Danandia 1991, cerita rakyat dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, mitos atau mite, adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi setelah dianggap suci oleh empunya. Mite ditokohkan oleh dewa atau makhluk setengah dewa, peristiwa yang terjadi di dunia lain atau bukan di dunia yang seperti kita kenal sekarang, dan terjadi di masa lampau. 1. Mite. Salah satu contoh cerita rakyat mite ini seperti Danau Toba. Danau Toba yaitu tokohnya adalah Samosir. Samosir adalah manusia setengah ikan. Itu salah satu contoh dari mite. Yang kedua adalah legenda. Legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berbeda dengan mite, legenda ditokohi oleh manusia, walaupun ada kalanya sifat-sifat luar biasa dan seringkali juga dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib. Tempat terjadinya di dunia yang kita kenal dan waktu terjadinya belum terlalu lama. Nah, contoh dari legenda ini yaitu adalah Tangkuban Perahu. Dari kisah Tangkuban Perahu kan tokoh utamanya dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib atau dibantu oleh jin-jin yang membuat sebuah kapal. Jenis cerita rakyat yang selanjutnya yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar oleh yang punya cerita, dan dongeng tidak terkait waktu maupun tempat. Sebenarnya banyak contoh-contoh dari dongeng, seperti dongeng si kancil atau si monyet. Banyak contoh-contoh dari dongeng. Yang selanjutnya, unsur-unsur cerita rakyat. Setiap karya sastra memiliki unsur-unsur pembangun atau unsur sastra. Begitu pula dengan cerita rakyat. Unsur sastra dalam cerita rakyat sebagai berikut. 1. Unsur intrinsik.
adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur-unsur intrinsik cerita rakyat yaitu yang pertama tema. Tema adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang, pokok pikiran pengarang atau ide permasalahan. Yang kedua, alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang berbentuk cerita. Dasar hubungannya adalah sebab akibat. Pada umumnya alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur maju merupakan peristiwa-peristiwa yang disajikan secara berurutan dari peristiwa pertama hingga peristiwa akhir. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur merupakan peristiwa yang diceritakan kembali atau biasa disebut dengan kilas balik. Yang ketiga adalah alur gabungan. Nah, alur gabungan ini merupakan gabungan dari alur sebelumnya, yaitu alur maju dan alur mundur. Jadi diceritakan hingga awal sampai ke akhir, namun ada kalanya juga cerita yang kilas balik. Selanjutnya adalah latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana, yaitu di mana terjadinya, bagaimana suasana terjadinya peristiwa itu. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat yaitu menjelaskan tentang lokasi, bangunan, atau fisik lain yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu menunjukkan kapan dan terjadinya peristiwa itu. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana yaitu yang berkaitan dengan keadaan psikologis yang timbul dengan sendirinya bersamaan dengan jalannya cerita. Suatu cerita menjadi menarik karena berlangsungnya dalam suasana tertentu. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Penokohan adalah lukisan watak dari pelaku, sedangkan tokoh merupakan pelaku dari cerita rakyat tersebut. Dilihat dari fungsi dan penampilan tokoh dalam cerita, tokoh dibedakan atas 2, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memberikan simpati, empati, melibatkan diri secara emosional terhadap tokoh tersebut. Jadi tokoh protagonis adalah tokoh yang pro atau tokoh yang baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah yang menimbulkan konflik dan beroposisi dengan
tokoh protagonis. Jadi tokoh antagonis adalah merupakan lawan main dari tokoh protagonis. Biasanya tokoh antagonis disikapi oleh sikap-sikap yang jahat dan kejam. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah kedudukan pengarang dalam cerita atau cara pandang pengarang. Setiap pengarang memiliki sudut pandang penceritaan yang berbeda. Ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama, ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang kedua, dan ada juga yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya sudut pandang orang pertama, yaitu dengan selalu berkata aku, saya, atau yang lainnya yang menceritakan keadaan pengarang tersebut. Sudut pandang orang kedua yaitu yang menceritakan tentang kamu, kau, atau orang yang berlawanan dengan pengarang. Yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga yang menceritakan ia, dia, atau nama seseorang. Nah, kebanyakan dalam cerita rakyat yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga karena kebanyakan dalam cerita rakyat menggunakan nama tokoh tersebut. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang atau cerita rakyat. Unsur ekstrinsik cerita rakyat adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya atau cerita. Unsur-unsur ekstrinsik cerita rakyat yaitu yang berkaitan dengan agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan membacakan atau saya akan bercerita tentang cerita rakyat asal-usul desa Sumur Gede. Di sebuah tempat bernama Desa Ciparage. Ciparage adalah tempat yang krisis akan air, daerah yang kering dan tandus. Suatu ketika datanglah pedagang sakti yang berasal dari negeri Cina yang bernama Yansin. Yansin berdagang di desa Ciparage membawa persediaan air yang banyak, sehingga bukan dagangannya yang habis terjual, malah persediaan air yang diserbu oleh warga Ciparage. Suatu ketika pedagang tersebut berdagang di sisi laut atau di pantai Ciparage. Kata pedagang, silahkan tuan dan nyonya pilihlah barang-barang saya dengan harga 1 koin emas saja. Lalu ada seorang penduduk datang pada pedagang tersebut. Maaf Kisana, apakah kamu mempunyai air? Kata pedagang, jawab pedagang, ada tuan. Lalu penduduk menanyakan harganya, berapa harganya Kisana? Kata pedagang, jika tuan menginginkannya silahkan ambil saja tuan. Lalu penduduk itu mengambil air secukupnya dan pergi lalu mengucapkan terima kasih. Setelah mendapatkan air, penduduk yang tadi memberitahukan kepada penduduk-penduduk yang lain bahwa di dekat pantai sana ada seorang pedagang yang baik hati. Dia memberikan air, sedangkan penduduk-penduduk warga Ciparage sedang kehausan karena krisis air tersebut. Lalu para penduduk menghampiri pedagang tadi. Para penduduk, wahai Kisana, tolonglah kami, berilah kami air juga seperti orang itu. Dan pedagang menjawab, tapi tuan-tuanku, jika aku memberikan air ini, aku akan kehabisan air minum. Para penduduk menjawab lagi, berapapun kamu menjualnya kami akan bayar.
Lalu dengan tidak enak hati pedagang itu menjawab, "Tidak perlu dibayar tuanku, silahkan ambil saja secukupnya." Setiap hari semakin banyak saja penduduk yang meminta air kepada pedagang itu. Namun pedagang itu tetap memberikan persediaan airnya, dan pada akhirnya pedagang pun mulai kehabisan airnya. Lalu pedagang itu bingung karena di cuaca yang panas dia kehausan. Ucap pedagang itu pada dirinya sendiri, "Bagaimana ini? Aku sudah mulai kehabisan air. Namun barang daganganku pun belum terjual satupun." Perlahan demi perlahan persediaan air pedagang tersebut mulai habis, dan pedagang tersebut mulai kehausan. Lalu pedagang itu menghampiri para penduduk untuk meminta air. Permisi tuan hamba, apakah tuan hamba mempunyai sedikit air untuk hamba?" kata pedagang. Penduduk menjawab, "Maaf kisana, tidak ada air untukmu di sini." Lalu pedagang itu pergi. Dan pedagang itu satu demi satu menuju rumah-rumah penduduk untuk meminta segelas air minum, dan menuju ke penduduk yang lain. "Permisi tuan, apakah tuan memiliki air untuk hamba?" Lalu ditolak lagi. "Maaf kisana, jangankan untuk kisana, untuk kami sekeluarga pun kami masih kekurangan air." Terus meminta air, namun akhirnya tidak ada yang memiliki air. Dari rumah penduduk ke penduduk lain, pedagang tidak mendapatkan air satu teguk pun. Lalu pedagang itu kesal dan geram. Dia mengambil tongkatnya dan berkata, "Kalian itu tidak tahu diuntung. Sudah kuberikan apa yang kalian butuhkan. Namun ketika aku membutuhkannya, tidak ada timbal baliknya untukku. Aku di sini berniat untuk berdagang, mencari keuntungan, tetapi malah rugi yang kudapat." Dengan amarah yang tinggi, pedagang itu menancapkan tongkatnya, lalu dicabutlah kembali. Dari situlah air bermunculan, sehingga membentuk sebuah sumur. Dan pedagang itu berkata, "Silahkan minumlah air ini sepuas kalian. Jika ada tamu berkunjung, kalian tidak perlu bingung untuk memberinya air." Dan pada akhirnya nama desa pun berganti menjadi nama desa Sumur Gede, yang sampai sekarang airnya belum pernah surut. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Nanti untuk minggu depan kita akan membahas tema untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas unsur intrinsik dari cerita rakyat asal-usul Desa Sumur Gede ini. Lalu kita akan membuat sinopsisnya dari cerita rakyat asal-usul Desa Sumur Gede ini. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.